Saat kita terima sampel, maka sampel tersebut harus masuk ke dalam air shower passwalk. Halo teman, hari ini kita coba bahas tentang persyaratan teknis ruangan lab mikrobiologi. Ketika kita memiliki lab mikrobiologi, kita tidak boleh sembarangan mengatur ruangan dan fasilitasnya. Dalam gambar di samping saya ini merupakan ilustrasi bagaimana ruangan lab mikrobiologi. Di situ ada ruang masuk analis mikrobiologi. Di dalam ruang masuk ini ada cuci tangan, ada ruang ganti. Kemudian setelah itu baru masuk ruangan antara yang ada air showernya. Jadi kita itu kayak disemprot dengan udara yang bersih, ada HEPA-nya di situ. Kemudian kita berhenti sekian detik atau sekian menit, kemudian baru kita boleh masuk. Di ruangan preparasi, ini ada meja preparasi dengan sinknya, yaitu untuk pencucian. Di situ udah disiapin refrigerator, contoh uji. Ada lemari peralatan gelas, ada gelas steril, ada media steril. Kemudian di sampingnya ada ruang media. Di sampingnya ada ruang timbang. Sedapat mungkin ruang timbang ini harus bersih, bebas dari debu, dan juga analytical balance-nya tidak boleh kena langsung dari udara asing. Kemudian masuk ke dalam ruangan analisis. Di dalam ruangan analisis ini di sampingnya ada inkubator, water beds, dan ruangan mikroskop atau colony counter. Di dalam mikrobiologi ini harus ada ruangan laminar airflow cabinet atau biosafety cabinet. Kemudian kita masuk ke dalam ruangan cuci, ini harus terpisah dari ruangan preparasi atau ruangan analisis. Kemudian ada ruang sterilisasi. Ini yang harus benar-benar dibuat sedemikian rupa, ruangan tersebut harus steril. Dan ada ruang alat untuk sampling. Jadi ini terpisah dari laboratorium. Saat kita terima sampel, maka sampel tersebut harus masuk ke dalam air shower passwalk, yaitu alat kita masukkan ke sampel kemudian dihembuskan udara segar, bersih, kemudian baru boleh masuk dalam ruangan lab mikrobiologi. Ini adalah gambaran bagaimana lab mikrobiologi. Lab mikrobiologi ini sedapat mungkin tidak ada siku 90 derajat. Siku 90 derajat ini akan terkumpul debu-debu dan sulit dibersihkan. Karena itu, baik siku atas maupun siku bawah ini harus dibuat sebagaimana gambar di samping saya ini. Di dalam laboratorium mikrobiologi ini ada 4 level. Level pertama, risiko rendah untuk personil dan lingkungan. Ini gambarnya warna hijau. Jika warnanya kuning, ini risiko sedang untuk personil dan lingkungan. Warnanya orange, penyakit serius pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Dan warnanya merah, ini penyakit sangat serius bagi manusia, hewan, atau tumbuhan. Saat kita masuk ruang ganti, maka kita harus ganti sepatu yang dari luar lab, ganti masuk ke ruangan lab. Kita harus pakai jas lab. Kita harus pakai sarung tangan. Kita harus pakai kacamata lab. Kemudian di ruangan cuci, sebelum tadi menggunakan sarung tangan, kita harus cuci dulu. Saat analis masuk ke dalam ruangan antara, ini harus melewati air shower. Kemudian masuk ruangan preparasi dan ruang analisa, bagaimana gambar di samping saya ini. Nah, ini adalah air shower passwalk. Jadi sampel ini masuk dalam pintu pertama
maka pintu kedua tidak bisa dibuka. Saat pintu pertama ini ditutup, ada sampelnya, maka ini dibuka. Ini untuk mengurangi kontaminasi. Saat sampel ini sudah terkontrol kontaminasinya, maka bisa dimasukkan dalam freezer. Kemudian di ruangan media ini atas itu harus ada exhaust fan. Begitu juga di bawah. Artinya, kalau ada bahan-bahan kimia yang ini menguap atau tumpah jatuh, maka ini segera bisa disedot ke atas. Kemudian meja timbang. Meja timbang ini harus tahan getah. Meja timbang ini didesain sedemikian rupa sehingga pada saat kita menimbang akan tidak terpengaruh oleh hal yang lain. Ruangan sterilisasi ini juga penting bagi lab mikrobiologi dan juga ruang gelas dan media steril. Ini kita coba desain bagaimana gelas dan media steril ini ada HEPA di atasnya sehingga udara yang masuk ini benar-benar steril. Ruang laminar airflow cabinet atau BSFT cabinet ini harus didesain sedemikian rupa. Kalau kita bicara laminar airflow, ini digunakan untuk pengujian mikroorganisme yang tidak berbahaya kepada manusia. Tetapi ketika kita bicara mikroorganisme ini berbahaya kepada manusia, maka bisa gunakan biosafety cabinet. Di dalam ruangan mikroskop dan colony counter ini harus sedemikian rupa, steril, bersih. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk persyaratan teknis lab mikrobiologi ini. Terima kasih.